Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Deni Haryanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Tikep Kabupaten Muna Barat. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru sejawat saya, ya, namanya Sartina Sataho SPD. Ya, beliau ini adalah guru kimia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, yang mana sebelum nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, saya akan melakukan percakapan praobservasi ini. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Hari ini kita melakukan percakapan praobservasi yaitu untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap, ya. Makanya kita lakukan pertemuan pada hari ini. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di situ, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya yaitu memahami reaksi kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu yaitu memahami reaksi kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kira-kira bagaimana dengan area pengembangannya? Jadi di area pengembangan area pengembangan yang ingin dicapai ada dua komponen, keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya itu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya reaksi kimia, jenis-jenis reaksi kimia, beserta mampu menjelaskan peranan reaksi kimia itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 indikator yang memang siswa harus bisa capai gitu, untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa bisa membedakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan melihat keadaan di sekitarnya, seperti misalnya kenapa buah apel itu ketika pertama dibelah warnanya putih, setelah dibiarkan beberapa waktu berubah warna menjadi coklat. Itu karena apa? Itu karena terjadi reaksi. Dari ilmu pengetahuan itu bisa mengambil keterampilannya itu. Kira seperti itu. Oke, jadi ada dua ya, ada pengembangan yang ingin dicapai, yaitu aspek pengetahuan tadi dan juga aspek keterampilan. Ya, jadi saya ingin juga mendengar bagaimana rancangan pembelajaran atau strategi yang Ibu siapkan dalam kelas nantinya. Ya, kira-kira model pembelajarannya. Jadi pada materi ini saya menggunakan model pembelajaran discover learning. Ya, jadi discover learning. Saya menggunakan metode pembelajaran itu. Jadi ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Pertama dulu kita seperti biasa membuka pembelajaran dengan berdoa, mengecek keadaan siswa. Ketiga, mengecek keadaan kelas supaya aman dan nyaman supaya kita belajar. Setelah itu kita mengingatkan kembali tentang kesepakatan belajar, tentang bagaimana kesiapannya, apakah kesepakatannya itu hadir sebelum guru masuk di dalam kelas tepat waktu, baju dirapikan. Itu adalah kesepakatan yang sudah kita lakukan jauh sebelum masuk materi. Ya, seperti itu. Oke, jadi strateginya tadi ada discover learning ya. Oke, ya, dengan ada metode diskusi. Iya, diskusi. Oke, jadi tadi strateginya kira-kira media apa yang Ibu akan gunakan? Sebenarnya media yang saya sudah buat PPT-nya ya, di Canva saya sudah bikin, tapi karena terkendala pada media yang saya gunakan yaitu pada Infocus, jadi saya hanya bisa menampilkan gambar yang ada di dalam laptop saja gitu, dengan saya menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang digunakan adalah
media laptop ya. Oke. Ya, selain itu adakah media yang lain mungkin? Tadi untuk ini karena siswa kan sudah ada memiliki HP, hanya ada beberapa yang belum memiliki semua paket data, jadi saya pinjamkan WiFi. Jadi saling dari kelompok itu pakai HP masing-masing siswa karena saya membagikan link. Di link itu sudah ada medianya, materinya. Oke. Jadi selain laptop, media yang digunakan adalah HP yang dimiliki siswa. Ya. Oke. Jadi dari rencana dan strategi tadi, kira-kira nih kapan Ibu akan lakukan kegiatan tersebut? Iya. Kebetulan sebentar saya di kelas 10A pada jam 5.06. Oke, jadi di kelas 10A jam 6, jadi sebentar saya akan ke kelas Ibu ya. Ya, bisa. Melakukan observasi atau supervisi. Ya, semoga supervisinya dapat berjalan dengan lancar. Oke Bu, berarti nanti kita ketemu di kelas 10A ya. Bentar ya. Oke, saya kira untuk percakapan pra-observasi kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi. Setelah observasi nanti ada percakapan pasca observasi. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap 1, 2, 3. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa bersama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tahap pertemuan ketiga ya. Iya, Jadi hari ini sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu ya. Arif Hidayat. Mana Arif? Hadir, Bu. Kenapa Arif loyo? Asri Rahayu. Hadir, Bu. Cahya Dini Saputri. Hadir, Bu. Cinta Cahyani. Hadir, Bu. Delvi. Hadir, Bu. Delvi kenapa? Tidak semangat hari ini? Semangat ya. Erniati. Hadir, Bu. Irmayani. Hadir, Bu. La Ali. Muhammad Haflan. Sudah, Bu. Nilu. Hadir, Bu. Nikita. Hadir, Bu. Nur Citra. Hadir, Bu. Nur Fadi Latula. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu. Cerah-cerah mukanya. Salma Yanti. Hadir, Bu. Suryati. Hadir, Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Alhamdulillah, ya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk, bagaimana nih kondisi kelasnya kita hari ini? Bagaimana? Yang bertugas hari ini sudah bertanggung jawab? Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap semua? Siap, Bu. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelum kita masuk pembelajaran. Masih ingat? Masih, Bu. Masih? Masih, Bu. Masih, tapi yang di ujung masih begini duduknya. Berarti belum siap dong. Berarti lupa lagi kesepakatan kerja hari ini untuk kita belajar. Tak? Lupa?
itu? Diingat? Ingat dulu. Ingat ya, kalau ini apa? Apa ini? Kalau ini? Apa itu? Oke, kita mulai. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa ini? Kurang konsentrasi. Jadi kalau misalnya pas mulai konsentrasi, ulang ya satu kali lagi. Konsentrasi. Apa ini? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa ini? Apa itu apa ini? Oke. Tolong ya, diingat kembali konsentrasinya, oke? Oke. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi masih dengan materi yang sebelumnya. Kita dengan tujuan memahami ada tisu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami reaksi kimia dan peranannya dalam kehidupan Sehari-hari. Jadi ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan tes dulu pemahaman awal kalian untuk kita lanjut pada pembelajaran kita. Tolong ya. Mungkin nanti kau skip yang ini ya. Pulang-pulang saya dibagi semua. Pulang nulis. Sudah di sana? Sudah? Oke. Silakan dibaca lembaran yang Ibu bagikan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang untuk menjawab pertanyaan itu. Jawabannya saja ada 2, iya atau tidak. Ya, sudah ada jelas di situ. Oke, Ibu hitung waktunya. Setelah 2 menit, ingat langsung dikumpulkan. Oke?
Jadi bisa dilihat semua yang ini? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa dilihat antara gambar 1, 2, dan 3. Bisa ya? Bisa. Ya, bisa. Silakan amati. Bisa ya? Bisa, Bu. Amati antara. Oh, nggak bisa ya? Dilihat saja, nanti Ibu jelaskan sepintas. Gambar 1 ini adalah gambar apa ini? Iya, gambar Kembang api. kembang api. Yang kedua gambar Apel. ketiga Embun. ini peristiwa kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Kehidupan sehari-hari. Pernah dilihat? Pernah. Atau pernah? Pernah. Pernah ya? Pernah. Siapa yang bisa menceritakan proses yang gambar pertama, kedua, atau ketiga? Coba. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan Berdiri, silakan. Saya akan menjelaskan tentang gambar kedua tentang apel. Ya. Yang saya lihat dari situ ada perubahan warna antara apel yang berwarna putih dan apel yang berwarna coklat. Perubahan tersebut terjadi karena adanya Perubahan warna. Oke, adanya perubahan warna. Oke. Kalau yang ini, kalau gambar 1 siapa? Ini gambar apa? Gambar api. Ada perubahan juga. Ada. Perubahan apa yang bisa kalian lihat dari Saya, saya? Bu. Yang lain juga. Coba masakannya satu. Masak Kiara. Ya, terjadi perubahan apa pada gambar 1? Ya, silakan. Perubahan yang terjadi pada gambar 1 yaitu pada kembang api terjadi perubahan warna. Yang pertama, abu-abu menjadi warna hitam akibat reaksi Apa? reaksi Karena dibakar. Iya. Karena dibakar, makanya terjadi apa? Perubahan Perubahan warna. Mantap. Beri applause kepada tadi sudah ada ketiga, semua sudah pernah dilihat ya? Iya, Bu. Sekarang kalau sudah pernah lihat, siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat perubahan ketiga itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba, siapa lagi? Selain yang banyak tadi. Manfaatnya. Ayo. Misalnya pada apel tadi. Apa manfaatnya kalau kita sudah lihat yang sudah berwarna coklat itu? Terus menandakan apa? Perubahan warnanya. Kalau dia terus-menerus menjadi coklat, apa yang akan terjadi setelah 3 hari Pembukaan. Jadi ada beberapa cara lagi untuk mencegah pembusukan itu ya. Iya. Makanya itu adalah manfaat yang harus kita ketahui. Oke? Iya, Bu. Skip saja ini gitu. Supaya kelompok ya. Sudah? Sudah, Bu. Saya kira jelas, itu adalah awalnya. Silakan. Bisa di sini nggak usah baca kelompoknya. Baca artikel yang sudah dibagikan linknya. Silakan juga link di HP masing-masing di grupnya. Saya sudah bagikan linknya, dibuka. Itu ada artikel dan video beserta buku-buku. Silakan dibaca. Saya kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca. Ya, membaca sebelum ibu bagi kelompok. Ya, membaca dulu selama 15 menit ya.
Oke, sudah. Alamatnya sudah ya. Sekarang sudah baca, sudah ada ingatan tentang materi apa yang kita. Silakan bagi kelompok berdasarkan yang Ibu sebutkan ya. Ibu bagi berdasarkan nilai yang ini ya. Silakan dengar. Jangan kami lagi nih, nanti kau skip. Jadi videonya jadi 5-5 saja saya sebutkan langsung nih. Saya kelompok pertama, saya sebutkan 5 langsung ke ini. Jadi potensinya teman. Oke? Arif Hidayat, Tasri Rahayu, Sinta Delvi, Erniati, Gita Lestari. Buat kelompok seperti yang lalu, buat kelompok yang nama-nama atom ya. Cuma tes dulu. Oke. Ya, ini Ibu namakan kelompok oksigen. Oke? Ya. Sudah? Dengan Erniati, ayo. Lanjut. Irmayani, Julia, Tius, Muhammad Hidayat, kelompok. Ini saya kasih nama kelompok hidrogen. Ya, kita ada nama masing-masing. Nita, Nurcitra, Dewi, Salsabila, Odetiana, ya, Salsabiati. Semangat, ayo. Oke. Bagi, kau duduk nih. Jadi ini kelompok apa? Hidrogen. Ini kelompok magnesium. Magnesium hidrogen. Terus, kelompok terakhir Nurcitra Lestari Nurpedet belakang sana. 4 orang, misalnya 4 orang. Jadi 5, 4 orang. Arif Hidayat. Apa kelompok? Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah. Sudah ya? Ini kelompok oksigen. Silakan. Identifikasi masalah yang ada yang di slide yang sudah dibagikan. Kasih ruang. Kelompok di sini nak, di sini. Karena ibu harus mengakses semua kelompok-kelompok yang ada. Oke? Ini jawab. Identifikasi masalahnya. Ikuti. Sudah? Sudah, silakan dikerjakan. Itu nih arahan
itu untuk presentasinya hari ini sangat bagus, sangat mantap persiapannya. Ibu harapkan pertemuan berikutnya kalian lebih siap lagi, lebih belajar lagi, lebih banyak mempersiapkan materi-materi ya. Dimana minggu depan itu kita akan bahas tentang reaksi kimia setara ya. Jadi sebelum kita masuk persiapkan memang apa-apa ya. Jadi minggu depan tujuan pembelajaran hari ini Ibu anggap sudah selesai, kalian sudah paham. Minggu depan kita sudah masuk di reaksi kimia setara. Oke? Pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-harinya kita tetap bahagia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Devi Haryanti, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Tikep angkatan 9. Ya, pada kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, di sini saya bersama dengan pengajar praktik saya, ya, Pak Sarman. Selanjutnya dengan Ibu Sartina Satahu sebagai rekan guru sejawat yang saya akan observasi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi pada kali ini kita akan melakukan percakapan observasi setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas. Ya. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas. Ya, jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran telah dilakukan. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama pada Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan atau setelah diobservasi di kelas? Alhamdulillah, awalnya saya merasa grogi karena ada hal yang beda dari hari biasanya, tapi setelah saya jalani itu selalu sebagai tolak ukur juga saya sebagai seorang guru untuk dievaluasi sebagai guru sejawat. Alhamdulillah, jadi sudah berjalan dengan baik. Ya. Jadi mungkin Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian kira-kira tahapan-tahapan atau yang sudah dilakukan bagaimana? Untuk area pengembangan yang saya lakukan di kelas ada dua. Pertama tentang pengetahuan dan keterampilan siswa. Selain pengetahuannya kita sudah jelaskan, ada dari pengetahuan yang saya jelaskan ada keterampilan yang mereka capai. Contohnya siswa bisa membedakan mana reaksi eksoten, endoten, gitu. Dan masih banyak lagi. Oke, ya. Jadi tadi area pengembangannya yaitu baik aspek pengetahuan dan keterampilannya. Jadi selanjutnya pada saat mengembangkan area tersebut, kira-kira apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu hadapi di kelas? Ada, salah satunya itu keterbatasan media. Media saya masuk di sini karena sekolah juga keterbatasan, misalnya kayak sekarang ini kan semua diwajibkan guru mengajar itu memiliki media PowerPoint. Berarti harus pakai Infocus. Sementara di sekolah itu keterbatasan Infocus. Sekolahnya kita itu hanya 5 Infocus, sementara banyak kelas. Yang kedua, tentang di dalam kelas itu kan banyak aplikasi IT yang kita gunakan, banyak siswa yang tidak memiliki HP untuk kita terapkan itu, terus keterbatasan mereka tidak memiliki paket data, terus ada siswa yang masih cuek dengan hal-hal yang akan kita sampaikan. Oke, jadi tadi Ibu sudah jelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat melakukan belajar. Salah satunya adalah media, keterbatasan media, ya, terus juga dengan siswa memiliki paket data dan beberapa
mungkin ada cara lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan keterbatasan media tadi baik dengan siswa yang belum berkesulitan. Kalau saya, karena saya makin muda, kebetulan banyak bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan. Jadi saya kadang merangkai alat-alat itu menjadi satu media, walaupun tidak sesempurna. Kalau misalnya itu disediakan secara misalnya dengan lewat teknologi yang bisa kita susun. Jadi Ibu sudah merencanakan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tadi dengan menyediakan bahan-bahan yang tidak disediakan oleh alam atau lingkungan sekitar. Dan saya kira itu cukup bagus. Kira-kira untuk mencapai hal tersebut, adakah yang bisa membantu Ibu dalam mencapai apa yang telah dilakukan tersebut? Mungkin ada siapa yang bisa membantu Ibu dalam Kalau menurut saya ini ya, menurut saya mungkin sekolah bisa jadi bisa menyediakan media-media yang dibutuhkan oleh guru. Sekolah atau biaya dari mana yang jelasnya ada, sekolah harus menyediakan media-media itu. Selain kalau misalnya karena ada beberapa media yang tidak bisa kita rangkai, misalnya kayak alat destilasi gitu. Sementara itu adalah salah satu karena ilmu kimia ini kan dia beda dengan materi matematika begitu. Dia memang perhitungan tapi dia harus ada aplikasi jadi butuh alat. Sementara kalau di sekolah sini alatnya itu belum ada untuk praktek untuk mencapai keterampilan tadi. Jadi dalam hal ini untuk hal tersebut Ibu ingin mendapatkan dukungan dari yang pertama dari kepala sekolah, ya mungkin dengan sejawat dengan sama kita berjuang mungkin dan ada beberapa materi yang berkesinambungan dengan fisika, termasuknya kayaknya ada beberapa juga yang akan dilakukan. Oke, jadi tadi bisa dari tim membantu yaitu dukungan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Ya, jadi kira-kira rencana ini kapan akan Ibu lakukan? Untuk dari tadi kita sudah observasi di kelas. Untuk tindak lanjut dari observasi tersebut ada perbaikan, ada refleksi. Kira-kira kapan? Ini kan sudah masuk semester akhir ya. Semester akhir mungkin saya bisa sampaikan apa yang menjadi hasil observasi hari ini. Saya akan sampaikan kepada kepala sekolah apa yang harus kita butuhkan supaya ada tindak lanjut dari apa yang kita rencanakan, seperti itu berkolaborasi dengan guru-guru sejawat mengenai apa yang menjadi kendala-kendala kita hari ini di dalam kelas. Ya, oke. Jadi saya rasa rencana yang sudah Ibu lakukan tadi sudah cukup baik. Ya, semoga kedepannya menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi, menjadi refleksi kita agar kita mengajar lebih baik lagi dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, mungkin setelah tindak lanjut berikutnya mungkin kita bisa lagi adakan pertemuan untuk melakukan kembali tentang apa yang telah kita bicarakan. Saya kira demikian percakapan ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga Ibu sehat-sehat selalu dan semua kegiatannya terjaga. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.